Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pegiat pendidikan dari ujung barat Indonesia di Pulau W, di Aceh, hingga ujung timur di Jayapura, di Merauke. Yang mungkin teman-teman akan melihat video ini sekitar 30 menit. Teman-teman sekalian, saya hari ini berada di Madrasah Ibtidaiyah Mutiara Bangsa, ya, Ambon. Dan RA Mutiara Bangsa Ambon. Dua sekolah ini berada di bawah Yayasan Pela Peduli Lengkar Ambon, ya, yang sudah saya dampingi sejak tahun 2022, yang sudah di EduPro dampingi sejak tahun 2022, di Agustus 2022. Nah, di belakang ini teman-teman bisa melihat ini adalah sesuatu yang baru pasca pendampingan, yaitu adanya vertical garden, ya, agar membuat warna di sekitar lebih hijau, lebih menyejukkan, lebih menenangkan. Kemudian di atas, ya, ini bukan 2 lantai, tapi ini karena kontur tanahnya, di atas ada tanaman markisa, yang nanti kalau sudah merambat akan menutup ruangan ini sehingga kelas menjadi lebih teduh, ya, tidak terlalu terik seperti sekarang. Dan ada beberapa perubahan, ya, yang terjadi di MI maupun RA, ya. Ya, Pak Andi bisa lihat kan ke sini, ya. Ya, di sebelah sini ada panjat dinding, ya, gitu. Sebelumnya ini nggak ada panjat dinding dan anak-anak panjat ini. Meskipun di sebelah sana, ya, di sebelah sana ada tangga, tapi sebagian anak laki-laki itu, bahkan anak perempuan itu nggak lewat tangga, ada yang lompat dari atas. Ini ketinggiannya sekitar hampir 3 meter, ya. Dan mereka melompat. Saya lihat ini sesuatu yang berbahaya, gitu. Kemudian kami dari EduPro menyarankan untuk pengadaan ini, dan ini nggak terlalu mahal, ya. Satu pijakan itu sekitar 25.000. Teman-teman bisa cari di toko-toko online. Kemudian dipasang oleh tukang bangunan dan jadilah seperti sekarang. Nah, kemudian di atas masih ada spider web, kemudian ada vestibular, bridge, kemudian monkey bar, dan beberapa peralatan lainnya. Nah, alat-alat yang dipasang itu ada alat-alat yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa, ya. Nah, apa itu, mengapa, dan sebagainya, sebelum saya jelasin, mungkin enaknya teman-teman langsung dengar langsung dari para kepala sekolah ini. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Bu Mirta. Assalamualaikum Bu Mirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Bu Fani, ya. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Sebelum saya jelasin kenapa alat-alat itu ada, mungkin saya langsung nanya aja, ya. Apa sih dampaknya ketika peralatan-peralatan itu ada dari, ya. Mungkin teman-teman bisa cerita, Bu Mirta atau Bu Fani bisa cerita dari sebelumnya apa yang terjadi, setelah dipasang apa yang terjadi, gitu. Nah, perubahan apa yang nyata terlihat. Nah, silakan. Terima kasih Pak Rizky. Sebelumnya terima kasih Pak Rizky karena sudah datang kembali di Ambon untuk menyambangi sekolah kami. Banyak perubahan yang terjadi di sekolah. Saya mendapatkan pendampingan dari EduPro sejak Agustus sampai dengan saat ini. Perubahan yang paling nampak itu adalah sebelum ada peralatan yang tadi Pak Rizky sempat sampaikan, gitu ya, juga teman-teman lihat tadi, panjat dinding, kemudian jaring laba-laba. Itu sebelumnya kondisi anak-anak kami itu sangat aktif bermain dalam kelas, gitu ya. Kalau bermain di luar kelas itu biasa, tapi ini di dalam kelas. Yang mereka lakukan itu suka panjat meja, naik ke meja, kemudian naik ke kursi. Kemudian di antara dinding WC sama satu dinding kelas kami itu jaraknya 1 meter, itu mereka naik seperti Spiderman, gitu ya, kaki-kaki naik ke dinding. Tapi dan itu sulit bagi guru untuk mengontrol, gitu. Ketika disuruh untuk tenang, diminta untuk tenang, tetap nanti mereka lakukan kembali, dan itu pasti melelahkan buat kami, buat guru. Namun ketika dapat pendampingan dari EduPro, kemudian beberapa perubahan diusulkan oleh EduPro untuk ada di sekolah kami, itu mulai berubah, Pak. Jadi yang semula mereka susah untuk dikontrol,
yang semula mereka ribut dan seterusnya tadi yang tadi saya katakan itu hilang dengan sendirinya ketika ada alat-alat ini. Terus juga sekarang kami sudah tidak menggunakan bel, Pak. Jadi anak-anak ketika bermain di luar cukup dengan kami memanggil waktu bermain sudah selesai, sekarang waktunya masuk, itu sudah langsung masuk. Gitu ya. Udah lebih mudah dikontrol, Nah, Pak, alhamdulillah. Itu oke, Bu Fani dulu deh, nanti baru saya tanya lagi. Iya, kalau perubahan yang ada di RA kurang lebih hampir sama, Pak. Hanya kami memang terkendala lahan yang tidak ada, jadi semua tempat bermain di dalam ruangan, dan ini akan sangat, selama ini sebelum pendampingan itu memang lumayan melelahkan guru ya, karena tidak ada lahan bermain, anak-anak bebas bermain begitu saja, sementara alat permainan yang ada di sekolah kurang memadai untuk kebutuhan dasar anak, diantaranya bermain. Jadi ketika ada alat permainan baru, sebelumnya anak-anak itu sering naik-naik di atas lemari atau loker begitu ya, karena jarak pembatas antara ruangan satu dan ruangan yang lain itu ada lemari dan loker. Anak-anak naik di atas itu hanya untuk mengganggu teman begitu, lalu kemudian turun dari loker langsung loncat begitu, itu sangat berbahaya untuk anak. Tapi ketika ada alat permainan baru seperti panjat dinding, monkey bar, vestibular, itu sudah teralihkan. Jadi anak-anak kebutuhan untuk manjatnya itu sudah sesuai dengan alat yang digunakan begitu. Nah, oke. Itu kan pasca dipasang, itu anak-anak langsung hilang tuh perilaku di era yang manjat-manjat lemari gitu. Iya, jadi nah, itu kan Agustus ya pasang ya? Agustus. Nah, dari Agustus sampai Desember, kemudian apakah karena alat baru mereka kemudian nggak manjat-manjat lemari lagi, atau sampai sekarang sudah 6 bulan ini? Ya, jadi pengadaan alat itu bulan Oktober, Pak. Oktober. Bulan Oktober. Jadi sepanjang waktu Agustus sampai Oktober ya masih gitu karena ya? Memang belum ada alat permainan itu. Ketika sudah ada, sore dipasang itu, besok paginya anak-anak dengan sendirinya langsung naik di atas itu, Pak. Jadi sudah nggak lagi naik di atas meja, lemari meja gitu. Iya, hilang gitu. Nah, Oktober berarti sekarang kan November, Desember, Januari. Nah, 3 bulan ini, di 3 bulan apakah anak-anak kembali pada model yang dulu atau tetap hilang tuh yang perilaku yang nggak kita harapkan, yang manjat lemari itu? Hilang. Sekarang sudah tidak ada. Jadi nggak ada ya? Iya, guru sudah tidak capek-capek untuk mengingatkan anak untuk turun. Dan memang lemari itu pun kita sudah tidak ada, Pak. Jadi di ruangan itu kan sekarang sudah sudah lebih luas. Jadi memang kalau Pak Rizky pernah sampaikan kan, penuhi kebutuhan anak, tapi bukan dihilangkan, tapi dipenuhi. Jadi ketika lemari itu kita sudah tidak ada dan ada gantinya alat permainan yang baru, jadi anak-anak tidak teralihkan tadi, kebutuhan untuk manjatnya teralihkan. Tapi manjat meja, manjat loker-loker yang masih ada atau rak masih ada nggak kayak gitu? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, guru-guru atau kepala sekolah ya, sebenarnya ketika kita memenuhi kebutuhan dasar anak, maka anak itu akan menjadi lebih happy, lebih bahagia gitu ya. Nah, apa yang terjadi sebelumnya di Mutiara Bangsa, baik di RA maupun MI, dengan anak-anak loncat ini, loncat sana, lari sini, nggak jelas, kemudian manjat sesuatu yang harusnya tidak dipanjat dan sebagainya. Kenapa? Karena kebutuhan mereka akan motorik itu tidak terpenuhi, sehingga mereka mencari, ibarat orang kelaparan, makanan nggak ada di rumahnya, maka ya dia sebisa mungkin akan cari makanan, entah minta orang tetangganya atau dia mencuri dan sebagainya. Nah, selama ini itu yang kita lihat. Jadi anak-anak itu mencuri dalam tanda kutip perilaku, sehingga muncullah perilaku buruk itu ya, sehingga guru-guru ya capek ngingetin kan. Di awal-awal saya mendampingi teman-teman di sini mengatakan, gimana Pak Rizky yang ngingetin anak-anak, gimana kami udah capek, dihukum lah, diberi inilah dan sebagainya gitu. Nah, kami menerapkan sekolah tanpa hukuman ya, dan itu bisa gitu ketika kebutuhan terpenuhi. Nah, apa kebutuhan anak-anak? Kebutuhan anak dua hal itu tadi ya, salah satunya yaitu kebutuhan akan motorik dan sensorial. Motorik itu ya kebutuhan akan gerak dia, dan sensorial kebutuhan akan stimulasi indrawi mereka. Nah, ini yang sering
tidak dimengerti oleh banyak guru dan pendidik. Stimulasi indera itu ya 5 area indera, bukan, ternyata stimulasi indera itu ada 7 indera ya. 5 yang kita ketahuin ditambah 2 indera lainnya, yaitu keseimbangan dan proprioseptif atau awareness ya terhadap body dia. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, maka anak akan menjadi lebih tepatlah gerakannya, lebih tepatlah behavior perilakunya. Karena kalau kita baca di artikel tentang academic readiness, maka academic readiness itu yang pertama yang harus dipenuhi adalah motorik dan sensorial. Sedangkan behavior perilaku itu hampir di ujung, di atas ya. Dan yang paling atas adalah academic readiness ya, atau kognitif gitu. Nah, sayangnya banyak sekolah itu tiba-tiba ngomongin yang atas tuh, tapi nggak ngomongin yang bawah ya gitu. Nah, itu tambahan dari saya gitu. Nah, tentu di awal Bu Mirta dan Bu Fani ketika EduPro mengenalkan pendidikan yang berbasis pada manusia ini kan mungkin ada keraguan lah, bener nggak sih ini dan sebagainya. Tapi apa sih yang membuat kemudian Mutiara Bangsa memutuskan oke, kami ambil ini gitu. Titik apa tuh yang kemudian memutuskan kayaknya ini yang tepat buat kami dan kami akan menjalankan ini? Iya. Hal yang buat kami yakin ya. Tadi juga sudah banyak menggambarkan tentang ini ya. Yang paling menjadi titik tekan kami tuh ketika Pak Rizky membawakan satu konsep di mana pendidikan itu terpusat kepada siswa. Kalau bahasa terpusat pada siswa ini sering kita baca ya. Tapi bagaimana konkretnya itu yang menarik yang kemudian kami dapatkan hanya di EduPro ini. Yakni segala sesuatu yang kami berikan kepada anak, itu yang kami ajarkan kepada anak itu kita lihat gitu apa yang mereka butuhkan. Mereka sanggup tidak melakukan itu. Ini bermanfaat tidak untuk hidup anak. 3 hal penting itu yang kemudian kami rasa ya mestinya seperti ini gitu ya. Kalau segala sesuatu yang terpusat kepada siswa, maka guru akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh siswa, bukan guru memberikan apa yang diinginkan oleh guru, apa yang diinginkan oleh kurikulum, apa yang diminta oleh buku gitu. Tapi apa yang siswa ini butuhkan gitu. Maka ini yang buat kami kayaknya menarik dan kami lebih bahagia insya Allah kalau ketika kita mengikuti ini gitu. Dan ketika ini pun kami sampaikan kepada orang tua, ternyata orang tua malah merasa ini sesuatu yang berbeda tapi lebih menyentuh hati begitu mungkin Pak, lebih nyaman. Jadi, untuk bisa diterima karena menganggap iya sih butuh nih ya, artinya yang menjadi kata kunci adalah kebutuhan ya, bukan keinginan. Betul. Jadi bukan keinginan orang dewasa, keinginan anak-anak atau keinginan para pengambil kebijakan, tapi adalah kebutuhan anak-anak. Apa sih anak itu butuhnya, itu yang kemudian menjadi klik Bu Mirta. Kalau Bu Fani gimana? Iya, kurang lebih hampir sama Pak. Kebutuhan yang kami tekankan dan ketika pendampingan bersama Pak Rizky ini kami yakin, saya pribadi pun yakin bahwa ternyata untuk kebutuhan anak, terutama untuk kebutuhan anak usia 4 sampai 6 tahun yang tadi Pak Rizky jelaskan, bahwa selesaikan dulu tahap sensorialnya, dan itu yang kadang kami luput selama ini. Kami lebih banyak menerima masukan atau mengikuti keinginan orang tua, sementara kebutuhan anak bukan itu begitu. Jadi ini yang akhirnya kami sadar bahwa bersama EduPro inilah kami menemukan jalan yang lurus begitu. Nah, sebelum dipindah biar Bu Fani dulu. Dengan kurikulum yang dibawa pemerintah sekarang, kurikulum merdeka gitu ya. Kan banyak yang takut nanti, banyak gini Bu Fani atau Bu Mita. Ini apa sekte pendidikan baru apa gitu dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang sekarang dibawa oleh Kementerian Pendidikan dengan kurikulum merdeka ya, itu bagaimana? Apa yang akan dibawa ini? Iya, kalau yang kami rasakan semenjak pendampingan ini, kami sudah jauh lebih merdeka Pak. Gitu, oke. Iya. Jadi lebih kurikulum lebih merdeka gitu ya. Bisa dibilang gitu. Kurikulum lebih merdeka. Artinya nggak bertentangan lah ya dengan apa yang dibawa pemerintah. Iya, betul. Gitu ya. Hanya kami sudah memulai dulu. Oke, memulai dulu. Lebih memulai dulu dibandingkan sekolah-sekolah lain ya. Oke. Iya. Kalau Bu Mirta gimana Bu Mirta?
Eh, Kalau kurikulum merdeka yang kita hari ini cermati yang disampaikan sama Pak Nadim kan, pembelajaran berpusat pada siswa yang lebih banyak aktif, Ya. siswa merdeka boleh memilih gitu, guru juga merdeka boleh mengajar dari sumber mana saja, bukan terpusat pada satu buku. Ya. Maka kemerdekaan seperti itu ya tadi yang seperti saya katakan juga yang, apa yang dibawa oleh Edupro. Ketika memberikan sesuatu kepada anak, ya apa yang mereka butuhkan, apa yang bermanfaat untuk mereka, apa yang sanggup mereka lakukan, Ya. maka itulah kemerdekaan buat anak. Maka guru pun pada akhirnya tidak memberikan sesuatu yang apa yang ada di isi buku gitu ya, tapi memberikan sesuatu berdasarkan 3 hal tadi yang dibutuhkan anak dan seterusnya. Apa yang kepentingan anak itu menjadi sesuatu yang lebih penting daripada apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan kalau hari ini kurikulum merdeka digencarkan, kalau di Ambon, Maluku untuk Kementerian Agama memang belum ada secara resmi gitu ya. Diminta kalau dinas sudah ada. Kami sudah dari pendampingan Edupro ini berarti kami sudah melakukan itu, alhamdulillah sudah memulai itu dari tahun kemarin gitu, dan ini sangat melegakan buat kami. Oke. Iya. Ki Hajar Dewantoro tahun 1920-an itu mengatakan begini ya. Pendidikan itu harusnya memenuhi kodrat manusia. Kalau dalam bahasa kodrat itu kan dari bahasa Arab ya, kodrat artinya takdir ya, atau kalau dalam bahasa ininya, dalam bahasa lainnya juga fitrah ya. Jadi pendidikan itu harusnya memenuhi fitrah anak ya, bukan memenuhi keinginan orang dewasa. Nah, ketika kita ngomong fitrah anak, maka di situ akan muncul tuh kebutuhan, tahapan perkembangan dan seterusnya. Nah, ketika pendidikan tidak berfokus pada fitrah anak, artinya tidak memikirkan tentang kebutuhan anak, tapi kebutuhan orang dewasa. Nah, selama ini pendidikan kita itu terlalu memikirkan keinginan orang dewasa. Orang dewasa pengen ini, pengen itu. Belum tentu itu yang dibutuhkan anak gitu. Dan jangan khawatir ya, ketika kita memenuhi kebutuhan anak tidak akan manja. Ya, yang membuat mereka manja adalah ketika kita memberikan terlalu banyak keinginan tanpa mengontrol keinginan, atau memberikan fasilitas yang tidak dibutuhkan. Tapi ketika kita memenuhi kebutuhan, maka sebetulnya anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, seperti kata Ki Hajar. Nah, Ki Hajar tahun 1920 juga mengatakan begini, pendidikan kolonial itu adalah pendidikan yang didasarkan pada kolonial, itu pendidikan yang berdasar perintah, hukuman, dan instruksi ya. Kalau saya lupa ada 3 hal gitu. Nah, dan menurut Ki Hajar, pendidikan dengan model seperti ini, hukuman dan perintah ini, itu hanya membuat anak melakukan sesuatu berdasarkan hukuman atau perintah tadi itu. Dan ini tidak membuat karakter baik buat seorang manusia, kata Ki Hajar. Ya, tapi hanya akan membuat manusia ini bekerja kalau ada perintah atau ada hukuman gitu. Nah, di Human Centered Education kami tidak melakukan itu gitu ya. Kami tidak melakukan instruksi yang ini dan sebagainya, kemudian memberikan hukuman, memberikan hadiah untuk mereka mau melakukan ini dan sebagainya, atau pendidikan dengan transaksional atau sogokan. Tapi di Human Centered Education kami memperlakukan pendidikan yang memenuhi kebutuhan anak. Ketika kebutuhan terpenuhi, maka dia akan masuk ke kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih atasnya, dan dia akan bertindak sesuai dengan jati diri sebagai manusia. Nah, mungkin saya nanya ya 2 pertanyaan terakhir ini. Yang ini dijawab Bu Mirta dulu, tantangan, kemudian nanti satu lagi mungkin pesan Bu Fani ya buat teman-teman yang lain di Indonesia. Nah, menurut Bu Mirta, apa sih tantangan yang dihadapi ketika menerapkan ini di awal ya? Baik yang Bu Mirta dengar dari Bu Fani, dari guru-guru TK juga, dari guru MI, dari siapapun ya. Apa sih tantangan yang paling besar untuk maju? Ya. Tantangan yang paling besar itu adalah mengubah mindset, Pak. Mengubah mindset. Iya, karena memang selama ini kan kita sudah ya kalau kasarnya mungkin ternodai ya, dengan tadi hukuman, ancaman, paksaan, kemudian hadiah, embel-embel seterusnya. Anak termotivasi karena semua hal-hal itu. Nah, ketika mengubah itu, ini hal yang baru bagi orang ya baru, dan masa iya sih, masa anak bisa seperti ini tanpa ini dan itu gitu ya.
Nah, mengubah ini yang paling sulit gitu. Maka tadi yang pendampingan EduPro 2 tahun pertama itu mengubah mindset kami, guru clear dulu ya, kemudian kami coba pelan-pelan sosialisasikan kepada orang tua, sekalipun sampai pada tahap ini ya tidak akan 100% ya orang ridho itu sebuah sunatullah gitu, pasti ada yang tidak ridho, tapi upaya untuk menyampaikan itu terus kami lakukan. Kami berharap ya tantangan ini makin hari makin berkurang, artinya semakin hari semakin orang tua memiliki mindset yang sama dengan sekolah. Gitu. Artinya ketika mindset ini ya artinya ketika kita melakukan perubahan pasti akan ada benturan ya, Betul. benturan baik dengan orang tua, dengan guru sendiri mungkin ya, proses dialog meyakinkan dan sebagainya itu terjadi gitu ya, nggak mulus gitu aja kan gitu ya. Oke. Ya itu sunatullahnya perubahan Bapak Ibu sekalian, di setiap perubahan pasti akan terjadi yang namanya benturan, kemudian saling tabrakan kultur, budaya dan sebagainya dari yang lama ke baru ya. Nah perubahan mindset itu benturan-benturan itu kemudian akan merubah mindset kita dan masuk kepada mindset yang baru. Nah sekarang ke Bu Fani, apa kira-kira yang bisa Bu Fani pesankan ke para pendidik ya atau para pegiat pendidikan dari ujung barat Indonesia sampai timur Papua, apa gitu kira-kira? Iya, yang pertama mungkin yakin dulu Pak bahwa sesuatu yang akan kita rubah ini kan berawal dari tadi kebutuhan anak, dan tidak semua, bahkan pendidik pun banyak yang minim ilmu begitu. Jadi tidak tahu persis apa sih yang dibutuhkan anak, sementara ketika kita sudah tahu bahwa ternyata dalam mendidik itu perlu 3 tadi ya, bahwa dibutuhkan tidak dengan anak, lalu manfaat tidak, lalu yang ketiga anak bisa melakukan itu tidak. Jadi itu yang menjadi kata kunci untuk kita sebagai pendidik begitu. Dan untuk orang tua juga jangan jangan khawatir bahwa apa yang kita bawa, perubahan yang kita bawa itu pastinya untuk kebaikan untuk anak. Jadi itu yang kita juga perlu dukungan dari semua pihak. Oke. Ya, ada 3 hal yang tadi Bu Fani sampaikan. Apakah pendidikan itu dibutuhkan atau tidak? Ya, karena kalau kebutuhan itu kalau pendidikan itu hanya diberikan tapi tidak berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan orang dewasa, maka tentu anak akan melakukan perlawanan dalam tanda kutip ya. Dia nggak taat, dia marah, dia melakukan perbuatan yang buruk dan sebagainya. Yang kedua ada manfaat ya, atau anak itu merasakan manfaat secara langsung dari pendidikan yang dia kerjakan. Maka pendidikan itu harusnya kontekstual dengan apa yang menjadi hidup anak. Jangan memberikan sesuatu yang anak nggak merasakan sama sekali gitu, nggak kontekstual buat hidup anak. Nah ini anak juga akan kabur. Satu lagi adalah sesuaikan kemampuan anak dengan intervensi pendidikan yang akan kita berikan. Jadi meskipun umurnya 9 tahun, tapi kalau kemampuan matematika dia seperti anak usia 5 tahun, maka sesuaikan, jangan paksakan dia mengerjakan sesuatu yang seperti anak usia 9 tahun. Meskipun dia usianya 9 tahun. Karena itu nggak sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak sesuai kemampuan, dia kabur lagi itu, ya, melakukan perbuatan yang buruk, ya, mungkin mengganggu temannya, atau kemudian dia diam 1000 bahasa di dalam kelas karena dia merasa dirinya tidak mendapatkan apresiasi dari gurunya. Nah 3 hal itu kata kunci, ya, dalam pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan manusia. Sekali lagi ini bukan hal mudah, ini penuh perjuangan, ya. Seperti kata Bu Mirta, meyakinkan untuk merubah mindset itu adalah effort terbesar. Tapi ketika mindset sudah berubah, ke bawah-bawahnya itu jauh lebih mudah. Tapi kalau kita nggak berani untuk benturan di mindset itu, maka selamanya kita tidak akan terjadi perubahan. Dan ini untuk kebaikan pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu Mirta, Bu Fani, Pak Andi, ya, yang pagi-pagi datang, mungkin belum mandi. Jam 6 pagi kita sudah di sini karena menghindari backlight. Tapi ini kayaknya mudah-mudahan nggak backlight ya. Dan bisa dinikmati oleh teman-teman di ujung Indonesia, timur, barat, tengah dan sebagainya. Dan kita sama-sama ya, ya mungkin ini karena kita pagi-pagi ya, matahari terbit dari timur, pendidikan yang lebih baik juga insya Allah terbit dari timur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.